Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Reza Palepi dari kelas R6O. NPM-nya 2017 43 500 900. Di sini saya ingin presentasi tugas Ibu Dona, yaitu tentang materi baru pertemuan ke-7 aspek ergonomik. Nah, di sini ada interaksi manusia dan komputer, aspek ergonomik, yaitu ada pengukuran dan antropometrik, yaitu ada juga aspek ergonomik dari satuan kerja, ada pencahayaan, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja. Nah, di sini ada pengukuran dan antrometrik, yaitu antrometrik adalah suatu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalnya tinggi badan dan jangkauan badan. Dan yang kedua, ilmu ini bisa digunakan untuk merancang stasiun kerja agar nyaman. Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan dalam menentukan standarisasi stasiun kerja, karena antara wanita dan laki-laki memiliki jangkauan atau kenyamanan penglihatan dan lainnya sebagai yang berbeda. Yang ketiga pun ada perancangan harus berhati-hati dalam menentukan angka yang digunakan sebagai dasar perancangannya, yaitu seperti ada stasiun kerja Haider dari Australia dan juga Lowell dari Switzerland ya, yang itu mengatakan bahwa adanya berbagai keluhan pada mata seperti iritasi dan ketegangan mata yang makin hari makin bertambah. Lanjut, yaitu di sini ada aspek ergonomik dari stasiun kerja, yaitu ergonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu ergon dan nomos. Ergon berarti kerja dan nomos berarti aturan, kaidah atau prinsip. Ergonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitnya dengan pekerjaan mereka. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia, ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu cahaya dan kelembaban, bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Lanjut ya lagi ya, nih ada aspek ergonomik dari stasiun kerja. 4 aspek dasar yang berhubungan dengan ergonomik yang berhubungan dengan fungsi penggunaan stasiun kerja, yaitu berhubungan dengan lingkungan kerja, di mana stasiun kerja diletakkan, di mana stasiun kerja dimanfaatkan, bagaimana kondisi lingkungan kerjanya, berhubungan dengan durasi kerja, berapa lama stasiun kerja. Tadi ke slide ya. Durasi kerja, berapa lama stasiun kerja tersebut digunakan, berhubungan dengan fokus pada tipe pekerjaan, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik, berhubungan dengan beban psikologi yang dihadapi selama bekerja, apakah pekerjaan itu membosankan, apakah pekerjaan itu mampu memberikan tantangan, apakah pekerjaan itu mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja. Mungkin ada artinya ya guys. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita ada lagi aspek ergonomik dari stasiun kerja, yaitu aspek-aspek di atas merupakan yang tadi berarti ya, yang di itu aspek-aspek yang di atas ataupun yang tadi itu yang saya bacain merupakan dasar evaluasi 4 aspek isu kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan menggunakan bantuan stasiun kerja. Aspek tersebut meliputi beban visual, berhubungan dengan penggunaan mata, beban otot, yaitu berhubungan dengan ketegangan otot, persendian pada tempat-tempat tertentu seperti siku kali ya, leher, jari dan lain sebagainya. Dan beban postur berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk mempertahankan posisi tegak selama seseorang duduk di kursi. Beban tekanan emosi berhubungan dengan psikologi, penggunaan seperti rasa cemas, depresi,
dan bosan dan lainnya. Ergonomik dari stasiun kerja. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kenyamanan fisik, faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan bagaimana cara menyelesaikannya. 1. Keluhan, kelelahan visual, iritasi mata, kekaburan, kayak kekaburan gitu matanya ya guys, jadi pandangannya buyar gitu jadinya. Bahkan nonton film atau bahkan main game jadi mata suka kayak gitu. Dan penyebabnya itu adalah pencahayaan yang tidak memadai. Itu benar gak sih yang gue omongin ya kan? Kilau dan pantulan cahayanya, definisi karakter yang jelek. Dan habis itu ada penyelesaiannya. Jagalah tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai 700 lux. Tempatkan layar tampilan sejajar dengan jendela dan pakailah perlindung kilau jika diperlukan, serta kendalikan adanya kilau dan pantulan. Gunakan filter yang memperkuat kontras. Aturlah kecerahan dan kontras karakternya. Itu penyelesaiannya ya guys. Dan keluhannya itu yang kedua itu ada rasa pegal di pinggang dan punggung karena kebanyakan duduk, jadinya ya gitulah ya. Kalau yang sering main komputer atau suka duduk tuh pasti suka pegal pinggang karena kelamaan duduk. Habis itu sini ada penyebabnya itu kursi yang tidak memadai, mungkin kursinya bats atau apa nih kayak kurang gitu ya kayaknya gitu, nggak cocok sama kita jadinya kursinya. Kursi yang tidak memadai, ruangan kaki yang sempit jadi kaki kita nggak bisa selonjoran gitu, jadi nekuk terus jadi pegel ya kan. Dan penyelesaiannya gimana? Sediakan kursi yang dapat memberikan dukungan pada bagian pinggang dan punggung dan yang dapat disesuaikan ketinggiannya. Sertakan meja yang memadai sehingga kaki dapat bergerak dengan bebas gitu guys. Habis itu kita lanjut lagi nih, slepet. Ada aspek ergonomik dari stasiun kerja. Itu ini lanjutan yang tadi kayaknya, ini ketiga gitu. Keluhannya leher, bahu dan lengan. Penyebabnya tinggi meja yang tidak memadai. Penyelesaiannya sediakan meja kerja kali ya yang tingginya dapat diatur dan memungkinkan operator untuk mengatur ketinggian layar tampilan dan papan ketik. Yang keempat itu ada keluhan lagi yaitu pergelangan tangan, mouse. Jangan main mouse kali ya kayaknya, kalau nggak ngetik keyboard gitu. Aduh sorry, ini ada COVID-19 tadi pemberitahuannya. Habis itu ada pergelangan tangannya dia, keluhan keempat. Penyebabnya sudut telapak tangan yang jelek, terlalu banyak mengetik. Betul kan? Penyelesaiannya aturlah kecepatan pengetikan sesuai dengan prinsip analisis waktu dan gerakan, serta berhentilah secara periodis dan pekerjaan mengetik jadi. Pencahayaan. Tujuan utama dari pencahayaan itu perancangan pencahayaan tempat layar tampil diletakkan adalah untuk mencegah berbagai keluhan bagi mata. Di antaranya adalah menghindarkan pengguna dari cahaya tentang langsung atau pantulannya, memperoleh keseimbangan antara kecerahan layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna. Menghindari cahaya langsung. Jadi pantulan itu berbahaya, makanya dihindarin. Atau cahaya pantulan yang langsung mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Oke, lanjut. Di sini ada pencahayaan juga. Kayak lanjutan yang tadi ya. Sumber cahaya yang terdapat dalam ruangan yang mengenai layar tampilan dapat berupa cahaya langsung yang berasal dari matahari yang masuk melalui jendela, atau cahaya buatan seperti lampu. Cahaya langsung yaitu yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah, lantai rumah, dan lainnya sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mengendalikan cahaya yang berasal dari berbagai sumber di atas adalah, jadi ini ada sumbernya ya guys, maaf ini itu. Yaitu caranya adalah perancangan lighting ya, maksudnya lighting atau lighting itu fixtures ada dalam arti arah pencahayaan dan kuat cahaya yang dihasilkan penutup jendela. Penempatan lighting fixtures dan jendela relatif
terhadap stasiun kerja, faktor refleksitas dari materi yang ada di ruangan stasiun kerja gitu. Jadi oke, lanjut lagi. Di sini ada pencahayaan juga. Banyak ya pencahayaan dan penjelasan di sini. Jadi di sini ada secara garis besar pencahayaan ruang stasiun kerja perlu memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut. Jika mungkin, tempatkan peralatan atau sumber cahaya sedemikian rupa sehingga kilau atau pantulan cahaya pada layar dapat diminimalkan ya. Habis itu ada jika ruangan yang dipakai adalah jendela, gunakan penutup jendela. Oke. Terus tempatkan layar tampilan sedemikian rupa sehingga kilauan yang disebabkan karena cahaya di atas kepala dapat dihindarkan. Hindarkanlah menggunakan sumber cahaya yang sangat terang. Gunakan cahaya tak langsung untuk menghindari adanya bintik cerah pada layar tampilan yang merupakan pantulan dari suatu sumber cahaya yang langsung mengenai layar tampilan. Oke, langsung gangguan suara nih. Di sini ada gangguan suara nih guys. Itu ada 2 nih. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi, tingkat stres, dan aspek lain kinerja seseorang. Yang kedua itu ada tetapi interaksi antara suara dengan kerja seseorang seringkali menjadi sangat kompleks untuk dipahami. Oke, lanjut lagi nih, kesehatan dan keamanan kerja. Indra yang sangat bekerja keras ketika kita menggunakan stasiun kerja adalah mata. Mata jadi itu penting banget guys untuk melihat dan segala macam. Jadi itu mata. Sehingga dengan cara apapun kita harus dapat menghindari beberapa keluhan yang timbul pada mata kita. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan kesehatan mata kita dengan cara istirahatkan mata dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin gitu. Jagalah agar kacamata jika yang memakai kacamata nih seperti saya gitu, kacamata nih ya. Lensa kontak namanya ya. Dan layar tampilan agar selalu bersih, jadi harus sering-sering dilapin karena sering kena debu dan segala macam gitu. Jika ada menggunakan pencegah kilau, bersihkanlah pencegah kilau itu sesuai aturan yang ada. Jadi kita ya diatur aja lah sesuka kalian lah ya kan. Kalian juga bisa ngerti kalau yang pakai kacamata tuh kalau kotor kelihatan lah agak dekil pemandangan kita, jadi kayak gitu. Nah, terus jika mungkin pakailah kacamata yang khusus dirancang untuk digunakan bekerja dengan layar komputer. Jadi ada tuh yang namanya kacamata anti ultraviolet atau ultra apa, jadi buat khusus untuk main komputer gitu, jadi kacamatanya khusus ada. Oke, lanjut lagi nih. Di sini ada kebiasaan dalam bekerja. Mungkin bagi orang-orang yang bekerja punya kebiasaan masing-masing ya, seperti yang ada di sini. Mungkin kebiasaan bekerja dengan menggunakan stasiun kerja biasanya berhubungan dengan layar monitor komputer. Agar merasa nyaman dan bekerja, biasakan untuk selalu bekerja dalam keadaan santai mungkin dan dalam posisi yang benar ataupun kayak relax gitu ya, biar nyantai kerjanya jadi enak gitu guys. Mengubah posisi duduk Anda untuk mencegah kesalahan otot. Jadi duduk Anda terus yang benar, kalau nggak bisa encok lah atau apalah, itu banyak lah. Dan berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari guys. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama. Jadi misalkan kalian punya tugas dari bos atau apa, itu sudah ngerjain seperti ini, deadline-nya jam segini gitu. Kita santai aja, relax, tapi selesai gitu kerjainnya gitu. Mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik yang berat, tekanan fisik batin juga guys. Jadinya ya kan, mengambil istirahat sejenak secara periodis ya kan. Di sini ada penerapan ergonomi di tempat kerja dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi proses bekerja dan tempat bekerja. Manfaat ergonomi dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tuh. Ya kan, manfaat ergonomi dapat dicapai melalui pekerja lokal yang dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja, analisis proses kerja, perorangan, penilaian kapasitas dan kemampuan bekerja, menyimbangkan tugas yang menunut fisik dan mental pekerja dengan merancang tempat kerja yang baik, meninggalkan manajemen organisasi secara keseluruhan. Oke, ini yang terakhir nih kalau nggak salah nih guys. Oke, bacanya thank you. Jadi sekian, terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah ucap yang mungkin di luar perkataan saya yang kasar atau gimana, mohon dimaafkan. Oke, sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, thank you, bye bye.